Halo semuanya, jadi sekarang aku mau ceritain tentang pengalaman aku dapat beasiswa S1 ke luar negeri. Kebetulan aku diterima di University of Toronto di Kanada dan akan mulai kuliah itu tanggal 8 September 2022. Fun fact, University of Toronto ini menduduki peringkat 1 di Kanada dan juga peringkat 16 di dunia menurut US News. Jadi, beasiswa yang aku terima ini namanya Beasiswa Indonesia Maju. Dan kebetulan tahun kemarin itu pertama kalinya mereka ngadain beasiswa untuk undergraduate study di dalam negeri maupun di luar negeri. Beasiswa ini diselenggarakan oleh Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi yang juga bekerja sama dengan LPDP. Jadi, kalau tahun-tahun sebelumnya LPDP itu cuma ada untuk S2 dan S3, tahun sekarang mereka juga udah ada untuk S1-nya. Dan ini ada list universitas yang diberikan oleh Beasiswa Indonesia Maju sebagai universitas yang bisa kita daftarkan. Nah, list ini berdasarkan buklet dari Angkatan 1. Untuk yang Angkatan 2 nanti akan ada lebih banyak lagi universitasnya. Kemudian untuk apa aja sih yang di-cover oleh pemerintah, ini aku bakal kasih berdasarkan letter of sponsorship yang aku terima. Jadi ada dua, yaitu ada education cost dan juga non-education cost. Di sini semuanya aku totalin dalam 4 tahun. Yang pertama dari education cost ada registration. Jadi ini biaya kayak deposit di awal gitu sebelum mau masuk kuliah. Terus udah gitu, yang kedua itu tuition fee yang dibayarkan setiap tahun, book allowance juga dapatnya setiap tahun, thesis itu cuma di terakhir aja, international seminar dan juga international journal publication. Dan untuk yang non-education cost itu ada living allowance yang tiap bulan gitu hitungannya. Transportation itu untuk tiket pesawat pulang pergi sekali. Dan health insurance itu setiap tahun. Ada visa dan juga settlement allowance itu adalah biaya yang nanti bakal dikasih kepada siswa ketika pertama kali datang ke Kanada gitu. Nah, kalau aku kalkulasiin semuanya dalam 4 tahun, beasiswa ini bernilai 4.140.040.000. Di sini aku pakai kurs kira-kira aja, yaitu 11.500 Canadian dollar. Nah, kalau untuk yang angkatan 1, itu proses seleksinya cuma bisa diikuti oleh finalis dari KSN dan juga KOPSI. Itu tuh lomba yang diadakan oleh Puspresnas. Tapi kalau untuk yang angkatan 2, yang tahun ini, itu dibuka untuk umum. Terus gimana proses seleksinya? Jadi waktu itu tanggal 27 November 2021 kemarin, aku dapat WhatsApp dari Puspresnas kayak undangan gitu. Terus udah gitu dikasih juga bukletnya, panduan beasiswa tersebut. Terus jujur aja sebelumnya aku nggak tahu tentang beasiswa ini, jadi pas waktu itu aku agak kaget juga, terus kayak nggak percaya juga, oh ini beneran beasiswa full ke luar negeri gitu. Terus tanggal 28 Novembernya, yaitu sehari setelah aku dapat WhatsApp itu, ada sosialisasi dari Puspresnas dan juga itu tuh sebagai pembukaan pendaftaran gitu. Dan 3 Desember 2021 itu deadline dari pendaftaran. Jadi aku cuma punya waktu kurang dari seminggu untuk siapin semua dokumen-dokumen dan juga esai yang harus aku tulis. Sedangkan pas waktu itu aku juga lagi sibuk sama ujian akhir semester dan pas waktu itu juga aku ada siap-siap untuk pelatihan nasional. Dokumen apa sih yang dibutuhin? Ini aku ada list dokumen yang pas waktu itu harus aku siapin dan juga di sini ada kita harus nulis esai. Esainya itu ada 3 pertanyaan. Di sini aku ada list pertanyaannya. Yang pertama, what are you passionate about? Why and how has this influenced what you want to study in university? Itu 200-300 kata. Yang kedua itu, tell us about your leadership, extracurricular, and social cultural activities. Why have you chosen these activities and how have these experiences developed your skills, leadership, and character? Itu juga 200-300 kata. Dan yang ketiga, yang terakhir, do you want to contribute to Indonesia? If so, in what way and why do you think this is an important issue to address? Itu juga 200-300 kata. Dan tanggal 5 Desember 2021 itu tuh pengumuman dari seleksi administrasi. Pas waktu aku cek websitenya, kebetulan aku lolos, tapi gak sampai di situ karena masih ada tahap wawancara. Paniknya, aku tuh dapet jadwal wawancara itu besokannya, tanggal 6 Desember.
Jadi aku bener-bener cuma punya waktu 1 malam untuk persiapin untuk wawancara itu, gitu. Sedangkan sebelumnya aku belum pernah wawancara beasiswa sama sekali, jadi di malam itu aku cari-cari video YouTube tentang pertanyaan apa aja sih yang sering keluar gitu di wawancara beasiswa, dan harus pakai bahasa Inggris jawabnya, jadi aku siapin semuanya itu dalam bahasa Inggris. Untungnya besokannya itu aku dapet pewawancara jadi ada 2 pewawancara, dan dua-duanya itu benar-benar baik, kayak nggak bikin aku tegang, jadi aku jawabnya juga lebih lancar, dan ya pertanyaan-pertanyaan yang aku siapin itu kebanyakan sih keluar gitu, jadi aku cukup puas sih dengan hasil wawancara aku pas waktu itu. Nah, terus tanggal 10 Desember 2021 itu pengumuman lolos atau enggaknya. Pas aku cek websitenya, dan ternyata aku juga lolos untuk lanjut ke tahap pembinaan. Maksudnya tahap pembinaan itu, ini tuh tahap yang diadakan oleh pemerintah untuk mempersiapkan murid-murid yang udah keterima beasiswa ini untuk mendaftar di universitasnya. Jadi kayak misalkan cara bikin esai, terus dokumen apa aja yang diperluin untuk daftar universitas, dan juga mereka itu ngadain pelatihan untuk tes IELTS, karena kan untuk daftar di universitas luar negeri itu butuh nilai IELTS atau TOEFL gitu kan. Nah, mereka adain pelatihannya, terus udah gitu tes IELTS-nya pun dibayarin oleh pemerintah gitu. Jadi aku pas waktu itu juga nggak bayar apa-apa lagi untuk tes IELTS tersebut. Nah, awalnya aku itu mau daftar ke 5 universitas di Amerika dan di Singapura, tapi deadline-nya tuh terlalu mepet gitu dan nggak memungkinkan bagi aku untuk daftar. Akhirnya aku cuma daftar ke University of Toronto, cuma satu-satunya itu, untungnya keterima. Dan kabar gembira untuk kalian yang di kelas 11 karena Beasiswa Indonesia Maju udah buka pendaftaran untuk siswa-siswi kelas 11 SMA yang mau kuliah di luar negeri maupun di dalam negeri. Deadline pendaftarannya itu tanggal 31 Juni 2022, jadi masih ada waktu 1 bulan untuk kalian bisa siapin semua dokumen, semua esai yang diperlukan. Dan untuk booklet atau buku panduannya bakal aku taruh di description box di bawah. Dan terakhir, kalau aku boleh kasih saran untuk yang kelas 10 atau yang masih SMP, carilah pengalaman sebanyak-banyaknya. Mau itu dari lomba-lomba, organisasi, OSIS, ekskul, atau volunteer, itu bakal keren banget. Karena pengalaman-pengalaman tersebut itu bakal kalian nanti tulis untuk esai beasiswa kalian. Menurut aku, kalau nilai bagus itu udah nggak aneh lagi. Pasti banyak kan murid-murid dengan nilai itu 90 ke atas. Tapi yang bisa membedakan kalian dari aplikan-aplikan lain, yaitu esai kalian sendiri. Jadi carilah pengalaman sebanyak-banyaknya untuk kalian ceritakan di esai kalian nanti. Nah, gitu aja cerita pengalaman beasiswa aku. Jujur, aku emang udah pengen banget kuliah di luar negeri dari dulu. Tapi karena mahal dan juga susah cari beasiswa S1 yang bener-bener full, nge-cover sama biaya hidup. Jadi pas waktu itu aku pikir kayaknya nggak mungkin deh aku untuk kuliah S1 di luar negeri. Tapi karena ada beasiswa ini aku benar-benar bersyukur karena akhirnya aku bisa mencapai gitu cita-cita aku untuk kuliah S1 di luar negeri. Yang penting do your best aja, terus udah gitu jangan cepat menyerah, pasti bisa. Thank you semua udah nonton video ini. See you next time. Bye-bye.